memulai ibadah kita saat ini. Sebelumnya, adik-adik di rumah jangan lupa siapkan Alkitab dan juga kidung jemaatnya ya. Adik-adik kita juga mau siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita saat ini, kita akan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, ayat 1 dan 2, ayat 2 bangkit berdiri. Musik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Adik-adik duduk kembali. Saat ini kita akan masuk kepada hukum Taurat, yaitu pada minggu ini hukum Taurat yang kelima, titah kelima. Kita sama-sama mengucapkan titah kelima. 2, 2, 3. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami, kuatkanlah kami, melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita masuk kepada ayat hafalan. Ayo kakak-kakak, ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis di kitab mana? Di kitab Roma 12 ayat yang ke-16. Kita akan membaca bersama-sama ayat hafalan Roma 12 ayat 16. Ayo adik-adik sekolah minggu mengikuti kakak-kakak sekolah minggu untuk membaca ayat hafalan. 2, 2, 3. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian ayat hafalan atau ayat bulanan kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184, ayatnya yang pertama. Musik.
rumah, apa kabarnya? Nah, firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Kak Tiwi. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Mari kita siapkan Alkitabnya, sebelumnya kita berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sampai pada saat ini Engkau masih melindungi kami dan memberkati kami. Engkau masih memberikan kami kesehatan dan sukacita selalu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Ajari kami, berkati kami agar kami dapat mengerti apa yang dijelaskan oleh kakak guru skala minggu. Engkau berkati juga orang tua kami dimanapun berada ya Bapa, berikan kesehatan dan sukacita. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Nah, adik-adik sudah dibuka Alkitabnya? Kita akan baca sama-sama ya dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Judulnya adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu mendengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus itu punya kebiasaan berdoa di atas gunung. Nah, kali ini ketika Yesus berdoa, terjadilah suatu peristiwa yang menakjubkan. Nah, peristiwa apa itu? Ini dia kisahnya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, untuk itu mari kita saksikan kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Suatu hari Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas sebuah bukit yang tinggi. Mereka naik, dan terus naik ke puncak bukit yang tinggi itu. Dan di sana, di atas puncak bukit yang tinggi itu, mereka berdoa. Pada waktu Yesus berdoa, wajahnya mulai bersinar. Mukanya menjadi terang seperti matahari. Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat wajah Yesus bersinar. Pakaiannya pun mulai bersinar pula. Pakaiannya menjadi putih seperti salju yang mengkilat. Cahaya kemuliaan dari surga
yang membuat wajah dan pakaian Yesus bersinar. Petrus, Yakobus, dan Yohanes hampir-hampir tidak sanggup memandang cahaya kemuliaan yang menyilaukan itu. Lalu mereka melihat dua orang lagi di atas bukit. Kedua orang itu bersama Yesus. Mereka berbicara dengan Yesus. Cahaya kemuliaan dari surga juga menyinari mereka. Kedua orang itu ialah Musa dan Elia. Dahulu Allah mengangkat Musa dan Elia ke surga. Petrus berkata, "Ya Tuhan, perkenankanlah kami mendirikan 3 buah kemah, 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi pada saat itu juga awan yang menyilaukan turun ke atas bukit. Awan turun ke atas kepala mereka dan menyelubungi mereka semua. Sebuah suara terdengar dari awan itu. "Itulah suara Allah," kata suara itu. "Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia." Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketakutan di bawah awan. Dan mereka takut ketika mereka mendengarkan suara Allah. Mereka rubuh. Mereka menyembunyikan wajah mereka dengan tangan mereka. Setelah beberapa saat, Yesus datang menjamah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kata Yesus, "Janganlah takut." Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengangkat kepala, dan mereka melihat Yesus. Ia sendirian. Musa dan Elia sudah pergi. Sinar kemuliaan dari surga sudah lenyap. Mereka sendirian bersama Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes memikirkan hal-hal ajaib telah mereka saksikan di atas bukit. Mereka telah melihat Musa dan Elia, dan mereka telah mendengarkan suara Allah. Nah, adik-adik, itu dia kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, adik-adik, ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan dan hidup kepada Tuhan Yesus, maka kita pun turut serta dalam kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kemuliaan Tuhan berarti ada perubahan diri, sikap, karakter, dan pandangan ke arah yang lebih baik. Adik-adik sekolah minggu pun harus belajar menjadi lebih baik. Dengan cara apa misalnya? Rajin berdoa, membantu orang tua di rumah, apalagi rajin sekolah minggu, berkata baik, bersikap sopan, dan lain-lain. Nah, demikianlah firman Tuhan kali ini. Kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dan melindungi kami dalam mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Ajari kami selalu untuk berubah menjadi lebih baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat Bengkulu, Indonesia, bahkan bumi ini ya Bapa. Biarlah Engkau lindungi kami dan Engkau angkat virus corona ya Bapa dari kami. Sembuhkanlah saudara-saudara kami, keluarga kami yang sekarang terkena virus corona ya Bapa. Biarlah Engkau berikan kesehatan, kekuatan, sukacita selalu agar mereka dapat sembuh, agar mereka dapat pulih, sehingga mereka dapat berkumpul bersama keluarga mereka masing-masing Tuhan Yesus. Engkau berkati juga tenaga medis dan pemerintah dalam menangani virus corona ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat keluarga kami, mama, papa, abang, kakak, adik ya Bapak, dimanapun berada. Biarlah Engkau senantiasa lindungi
biarlah Engkau senantiasa berkati, biarlah Engkau senantiasa memberikan sukacita dan kekuatan selalu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami maupun sengaja atau tidak sengaja. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1, bangkit berdiri. Musik. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sampai bertemu kembali